Alasan ketiga kenapa bintang tamu yang satu minta videonya nggak di-up itu adalah karena dia merasa dicuekin. Dia merasa, gue mohon maaf banget kalau mungkin di situ bintang tamunya ada dua dan gue yang lebih banyak ngomong. Tapi kalau dari sudut pandang gue berangkat dari rumah, begitu dikasih tahu gue akan podcast sama bintang tamu yang lain, gue langsung cari tahu siapa bintang tamu itu. Gue mempelajari semampunya gue, sebisanya gue, biar nanti pas selama di acara podcast gue bisa ikut nimbrung gitu. Dan mungkin mohon maaf kalau misalnya giliran yang pas ditanyanya soal gue, bintang tamu yang satu karena belum tahu siapa gue, yang nggak bisa ikut nimbrung banyak juga gitu. Dan sebenarnya dan bintang tamu yang satu tuh merasa dicuekin, tapi giliran dia dikasih pertanyaannya hal yang merendahkan. Sebenarnya ya, kan gue ada di sana waktu itu, banyak juga kok topik-topik lainnya yang dibahas tentang dia itu, mulai dari prestasi dia di bidang e-sport, bahkan kita memuji dan salut dia di usia yang masih muda, dengan segala macam keterbatasan, dengan segala macam permasalahan, dia bisa survive dan bisa berusaha gitu. Kita salut. Sebenarnya ada topik-topik lain yang di luar topik yang dia kurang suka, yang mana yang gue sayangkan adalah sebenarnya bisa di-cut aja gitu, bisa di-cut aja di bagian-bagian tertentu, nggak usah minta nggak di-up semuanya. Dan ya kalau menurut gue ya, ada beberapa hal yang sebenarnya bisa dilakukan gitu. Yang pertama, begitu gue diundang untuk podcast Om Deddy, gue ada NDA ya, gue ada beberapa hal yang gue ungkapkan ke pihak manajemennya Om Deddy, hal-hal yang gak mau gue bahas. Gue mengungkapkan itu duluan. Itu filter pertama. Filter kedua, ketika kalau misalnya ketika di acara podcast udah tanggung syuting, Om Deddy menanyakan atau siapapun menanyakan pertanyaan yang kurang berkenan di hati kita bisa minta stop. Kita bisa minta stop, atau kalau nggak enak nge-stop syuting, kita bisa menghindari pertanyaan itu tanpa harus kita malah terbawa suasana ngobrol ke sana ke sini, nanti giliran ditimpalin kitanya ngerasa nggak suka kayak gitu. Nah, yang ketiga, masih ada kesempatan lagi nih. Kelar podcast, kita masih ketemu, kita masih ngobrol bareng di depan studio. Bisa ngomong langsung aja gitu ke Om Deddy atau ke manajemennya, gue kurang suka deh part yang tadi, bisa diulangi nggak? Atau nih pahit-pahitnya gue nggak suka sama keseluruhan podcast tadi, bisa diulangi lagi nggak, kita masuk lagi ke studio. Bukan pas udah pulang baru ngasih tahu. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Apa yang harus kita lakukan? Giliran pas udah pulang, kenapa baru ngasih tahu? Terus kita harus ngapain? Nggak ada cara lain gitu untuk ngerevisi semua itu. Sebenarnya bisa, hal-hal itu bisa dilakukan, dan alangkah lebih baik kalau hal itu dilakukan sehingga menghindari kejadian seperti sekarang ini. Nah, sekarang kita bahas podcast yang kedua ya, yang tayang kedua. Ya, gue mohon maaf sekali lagi kalau misalnya ada pihak yang kurang berkenan, atau gue terlalu bercanda atau julid atau gibahnya terlalu berlebihan. Gue mohon maaf sebesar-besarnya ya. Jadi di podcast yang kedua itu kan gue juga ada banyak followers ya. Nah, followers gue tuh udah tahu bahwa waktu di podcast, syuting podcast yang pertama, gue akan podcast di Close the Door-nya Om Deddy. Jadi banyak yang nunggu, dan gue harus memberikan penjelasan di podcast yang kedua itu mengenai gara-gara bintang tamu yang satu nggak kenal siapa gue, tentang topik yang merasa direndahkan. Gue pikir itu perlu dibahas di podcast yang kedua, karena itu gue memberikan klarifikasi atau alasan kenapa podcast yang pertama itu nggak jadi tayang. Dan gue bisa jamin kalau lu nonton full podcastnya ya, itu gue lihat-lihat paling maksimal pembahasan mengenai kenapa podcast yang pertama gak jadi tayang itu cuma sekitar sampai di menit ke-15 deh kayaknya, menit 12 sampai 15 lah. Sisanya kita ngobrol ngalor ngidur kemana-mana. Kalaupun ada nih misalnya pembahasan soal pot lah gitu, potnya Om Deddy berapa kali pakai, sekali pakai, gua make sure gua klarifikasi itu nggak ada hubungannya sama bintang tamu satu
yang di podcast yang pertama nggak ada, itu udah beda topik ya. Itu udah beda topik, itu topik obrolannya kalau lu pada nonton, gara-gara gua ini dulu sempat main di TV, main di acara TV di Jakarta, tapi akhirnya gagal. Terus gue bingung ke kampung harus ngejelasin apa. Makanya kata Om Deddy, ya emang banyak banget kejadian kayak gitu. Sementara di Jakarta dan di kampung orang udah pada kenal dia sebagai artis. Kita nggak bahas konten kreator, kita nggak bahas afiliator, kita nggak bahas e-sport player. Itu yang dibahas artis, fenomena artis ya, yang udah syuting di Jakarta tapi ternyata gagal, terus malu pulang ke kampung, sampai akhirnya ada yang harus jual diri, jual keperawanan. Kenapa mungkin topiknya masih keluarnya jual keperawanan? Karena mungkin ya masih kebawa sama soal topik yang sebelumnya. Tapi itu udah beda, yang dibahas juga artis ya. Itu harus digaris besar I ya. Nah, sisanya kita ngobrol-ngobrol lebih ngebahas tentang pengalaman hidup gue aja sih. Dan gue di awal ngejelasin tentang bintang tamu yang satu nggak kenal siapa gue. Menurut gue ya perlu dibahas, karena itu jadi alasan kenapa podcast yang pertama nggak jadi tayang. Gitu kira-kira ceritanya. Jadi istilah kata akhir kata, kalau misalnya ada pihak-pihak yang tersinggung dengan berbagai macam hal yang kita lakukan, yang kita bicarakan di podcast Close the Door itu, gua secara pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga klarifikasi ini lumayan menjelaskan juga ke beberapa pihak. Semoga tidak ada lagi yang jadi bercabang-cabang alur ceritanya kemana-mana. Gua mohon maaf sekali lagi ke pihak bintang tamu yang sana juga. Gue minta maaf kalau misalnya gue udah menyinggung, gue udah bikin gak enak hati dan yang lain-lainnya. Semoga setelah ini kita bisa damai kembali dan kembali ceria berseri-seri. Makasih banyak semuanya.